Decul bahagia. Dedemit bingung. Welcome to Post Game ID. Kali ini kita akan bahas semifinal yang baru aja selesai. Semifinal yang sangat seru. Ada yang kecewa, ada juga yang bahagia. Bahagia. Salah satunya fans Messi senang banget karena jagoannya berhasil melaju ke final. Kita akan bahas satu persatu dari Spanyol lawan Prancis dulu ya. Dimana game ini mengecewakan ya teman-teman? Enggak lah. Sesuai prediksi. Ya kita sebagai penonton netral cukup kecewa lah ya dengan penampilan Prancis. Saya tidak netral. Oh. Saya tidak netral. Dia fans Spanyol, dia dukung Oh, Spanyol. enggak netral, cuman prediksi saya yang benar. Oke. Karena ternyata Prancis tidak sesuai prediksi kita ya kan. Ternyata gua tidak sesuai prediksi gua karena ya Allah mainnya ciut banget Prancis nih. Emang Prancis setelah tidak se-powerful itu. Enggak, setelah kita ngecakin Olise, Olise enggak asis, men, enggak golin. Olise ngeliat video kita ngedown dia. Kena mentalnya. mental. Kita omongin langsung panas kupingnya dia. Tapi ya kita juga patut pertanyakan lah ya, maksudnya kenapa Prancis nih tidak attackingnya tidak setajam match-match sebelumnya nih. Menurut lu kenapa Prancis begini? Pure yang udah gua bahas beberapa kali, di mana emang defense-nya Spanyol itu ngeri. Kebobolan satu for a reason, you know. Kubarsi. Ngeri. Ngeri itu pemain asli. Gila. Bisa disandingin sama yang Maldini mungkin. Ya tapi di match ini juga beberapa pemain Spanyol juga tampil luar biasa. Salah satunya adalah Kukurea. Enggak kan? Biasa aja ya. Maksudnya tetap bagus. Cuman Oke. Poro kembali jadi pembeda juga. Semuanya tampil sih ya. sebenarnya. Rodri sih, tapi menurut gua pribadi Rodri. Rodri lagi-lagi sebagai jangkar permainan Spanyol berhasil mengatur ritme dan tempo permainan timnas Spanyol. Diatur itu. Prancis. Bukan VAR aja yang diatur. Semuanya diatur sama Rodri. Ngeri. Jadi selama ini Rodri ngatur VAR? Enggak, semuanya. Maksudnya saking jagonya. Oke. Ini aja imbuhan. Tapi Prancis nih, kenapa satu tim off semua? Biasanya kan Dembele off, ada Mbappe, ya kan? Mbappe off, ada Olise. Ini kenapa nih? Kenapa bertiga off nih? Menurut lu apa yang salah nih? Nggak punya taktik. Terus skillnya ya gitu-gitu aja sebenarnya. IQ playingnya ya. Gue harus nyerang. Wah, gue nggak bisa nyerang nih. Waduh, gimana nih? Jago banget backnya. Ya bingung. Nggak punya sistem. Bingung. Apakah selama ini Didier Deschamps hanya kayak yaudah lu main deh gitu, maksudnya nggak ada taktik yang bisa membantu pemainnya untuk menembus pertahanan Spanyol? Apa gimana? Kayak gitu. Itu udah kelihatan di Paraguay, di mana Paraguay main parkir tank roket Elon Musk. Oke. Dia cuma bisa penalti. Dia memanfaatkan individual banget dan akhirnya ketemu bukan main defense ya, tapi defense-nya bagus. Beda main defense dengan defensifnya kualitas gitu ya. Dan beberapa pemain Spanyol juga seperti Dani Olmo, Fabian Ruiz itu tampil. Ciamik luar biasa banget. Jamal gocek terus. Oke. Tapi menurut gue juga ya Prancis agak sial juga karena foulnya siapa? Luka Digne membuat ritme permainan sedikit berubah gitu ya, dengan tiba-tiba foul di kotak penalti, foul yang stupid. Tendangan Shaolin Soccer sayang sekali menghasilkan penalti untuk Spanyol yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh siapa yang golin? Oyarzabal lagi. Menurut gue Oyarzabal ini salah satu pemain underrated banget nih. Nggak jarang buat diomongin tapi selalu tampil di setiap game gitu kan. Bisa golin gitu ya. Mental tapi karena yang diomongin Mbappe Messi. Kayaknya harusnya Messi Oyarzabal on par setara sih menurut gue sih. Messi dan Oyarzabal menurut gue setara. Enggak gue setuju banget. Mending kita next aja.
Maksudnya apa ya sama ini? Ya maksudnya di kompetisi ini. Ya Messi berapa asisnya berapa banyak? Ya udah ya. Tapi ya nggak apa-apa. Ngikutin Mono. Tapi apa kita appreciate Oyarzabal juga karena sangat lah penampilannya aduh chef's kiss banget nih Oyarzabal lagi-lagi berhasil step up di saat timnas Spanyol membutuhkan gitu ya. Kalau dari statement terakhir kali mungkin ya. Iya, boleh. Kalau dari gua persamaannya Ferran Torres sama Mbappe apa? Apa tuh? Sama-sama gak golin ya. Jadi Mbappe setara sama Ferran Torres. Sama di pertandingan itu. Oke. Jadi gak klinikal. Ya, mengecewakan banget Mbappe. Kenapa begitu ya? Ya tahu. Apa kualitasnya segitu aja Mbappe? Emang. Ya, gitu ya. Enggak lah jago-jago cuman emang pelatihnya aja kurang ini. Iya, takut sama Mbappe-nya jadi diktator. Iya, dia diktator, dia takut. Akhirnya tidak bisa merubah permainan di saat deadlock gitu ya. Oke, kita akan bahas pertandingan selanjutnya. Yang sudah sangat yang baru aja selesai di mana ditunggu-tunggu. Sayang banget Inggris ya kan. Inggris lawan Argentina di mana pertandingan ini dimenangkan oleh Argentina dengan skor 2-1. 1-2. Oh ya 1-2. Sorry 1-2. Sayang banget nih sampai menit 80-an nih Inggris berhasil menahan Argentina. Betul. Gitu ya. Maksudnya untuk tidak ngegolin gitu ya Argentina. Ya udah bagus gitu tapi kenapa ya maksud gua dari menit pertama pun udah sengit banget ya, udah foul di mana-mana ya kan, kartu di mana-mana gitu ya. Kampung ya enggak tahu padahal Inggris kan toleran dan bangsawan ya. Argentina kampung. Bukan, Argentina kan maksudnya emang keras, mainnya keras. Kalau Inggris mainnya kok gitu, kampung banget loh lihat Anderson. Sengit banget lah, maksudnya sama-sama keras ya kan. Juga ada Simeone juga. Menurut gua Simeone itu mah. Menurut gua Simeone setara Asnawi. Benar. Kita sebut merek kan. Iya enggak apa-apa, maksud gua sama-sama keras keras, gitu, ya, permainannya sama-sama keras, mirip gitu. Maksud gua bisa disandingkan keras. Lah gitu ya. Betul. Gitu ya. Dan juga ada satu pemain yang menurut gua sering dicaci maki tapi di pertandingan ini berhasil membuktikan kalau dia worth it masuk ke skuad timnas Inggris. Jet Spence. Gila. Ada gocekan di babak pertama yang berhasil dia ngegocek 1-2 ya kan, walaupun akhirnya crossingnya nggak nyampe juga ya kan, tapi ya menurut gua dia ngasih kan ya nggak jelek-jelek amat ya Jet Spence maksudnya ya nggak sampai kita caci maki banget sih ya, tapi ya lumayan bagus di pertandingan ini. Dia ngasih bukan sih? Bukan ya? Inggris. Dia ngasih bukan sih? Kayaknya Harry Kane nggak sih yang ngasih? Saya lupa nih. Oh enggak, Rodgers. Rodgers ya. Info aja Morgan Rodgers Aston Villa. Enggak ya, itu masa kita kompetitif di ini, enggak, sorry. Enggak, masa pengen banget ada info. Iya, sorry. Ya, semua juga udah tahu Morgan Rodgers di Aston Villa gitu kan. Yang patut diapresiasi dari Jet Spence apa? Dia nge-clearance itu yang Argentina nyerang yang Guilano itu. Oke. Sapuannya ngeri. Kenapa? Ikan sapu-sapu. Dia udah enggak pakai inian. Udah nggak pakai guard yang di sini. Fun fact, itu alat penirus pipi. Enggak, bukan. Itu kayaknya dagunya mungkin ada yang cedera di sini. Masa dia penirus itu? Nggak apa-apa kan, tampil di World Cup itu ya kan, berhasil menaikkan exposure seorang pemain gitu kan. Siapa tahu dia nggak terlalu pede sama penampilannya jadi pakai penirus pipi gitu kan. Ya nggak apa-apa juga ya. Tapi Argentina lagi-lagi berhasil menunjukkan pengalaman mentalnya di pertandingan ini. Gila banget. Yeah. Walaupun sampai menit 80 baru berhasil mencetak gol. Lautaro, Martinez, El Toro. Berhasil melesakkan gol dari luar kotak penalti ya kan. Ngawur tuh kan. Ya kan. Asis dari Messi luar biasa, memanjakan para teammate-nya gitu ya. Asisnya Messi lebih banyak dibanding golnya Ronaldikin. Kita nggak mau nyebut Ronaldikin ya, bukan Ronald yang lain gitu ya. Oke. Tapi ya emang
Argentina ini Ngeri. layak sih Champion mentality. Layak banget di pertandingan ini ya kan. Nggak pantas sih Inggris. Full menggempur Inggris ya. Nggak Inggris pantas kenapa step back ya? Maksud gua ketika lu unggul 1-0 gitu ya, lu harus belajar dari lawan-lawannya Argentina terdahulu gitu ya. Lu mau unggul 2-0 juga masih bisa dikejar gitu sama Argentina. Pas udah ketinggalan baru dia masukin Rashford, my boy. Ya maksud gua kayak lu harus bisa pertahanin gitu apa yang ada gitu. Menurut gua dari babak pertama ke babak kedua pun kalau Inggris tetap mempertahankan permainannya gitu ya, itu bisa-bisa Argentina nggak bisa golin tuh. Aduh, kalau-kaloan mah udah lewat. Kalau-kaloan mah nggak usah ngomongin, kalau-kaloan mah udah lewat. Iya. Orang udah kalah. Ngapain kalau-kaloan? Kalau main kalau-kaloan Maradona gue balikin di skor ini. Kalau-kaloan. Ya tapi ya menurut gua Argentina lagi-lagi akan menjadi juara di Pildun kali ini sesuai skrip dari FIFA gitu ya. Karena seperti yang udah rahasia umum lah ya, gimana Infantino membantu Messi dan kawan-kawan gitu ya. Enak aja. Champion mentality nggak milih-milih bagan, nggak ngeluh bagan. Ada tuh negara milih-milih bagan gampang. Sebut dong mereknya. Yang merah hijau, yang merah hijau. Aduh. 13 negara didukung. Oke. Austria, Mesir, Swiss. Di Inggris, di Paris, sekarang Spanyol yang ngalahin dia. Oke. Tapi kita akan bahas preview dulu kali ya, juara harapan 3 ya. Mungkin reviewnya udah kelar kali ya nih, review semifinal udahlah. Ya udahlah, guys. iris Kalau kayak ada kesalahan-kesalahan wasit itu mah dicari-cari banget. Itu Elliot Anderson lihat nggak merah. Rodri diinin Olise nggak berisik fansnya. Benar. Kenapa tiba-tiba kalau yang lawannya Argentina atau Spanyol banyak banget ya fansnya ya? Hasil koalisi mungkin ya? Koalisi fans mana aja tuh? Fans sama fans Mang negara R. Iya, Mang R. Oke. Kita akan bahas preview dari perebutan juara ketiga dulu. Ada Inggris yang akan melawan Prancis ya. Prancis aja udah. Cepat. Prancisin aja udah. Udah ini game yang sama-sama udah males udah nggak mau main gitu, siapa aja menang udah deh gitu, maksudnya kasih dah medalinya, ibarat all you can eat, sertifikatnya kasih aja gitu loh, ibarat all you can eat udah kenyang, udah makteh lah ya, udah makteh pengen makan, aduh udah nggak kuat makan dessert, kasih aja udah sertifikat kehadiran ya. Iya, formalitas aja lah, udah nggak usah dibahas dari pertandingan ini. Yang seru kita akan bahas pertandingan final ya guys. Kita akan bahas Argentina melawan Spanyol. Ya. Gimana, seru banget nih. Satu tim terbuka banget. Betul. Satu tim terbuka juga ya, sama-sama terbuka, cuman ya Argentina lebih keras ya. Ya, menurut lo lebih main fisikal ya. Betul. Kalau Spanyol lebih taktikal. Oke, menurut lo gimana kans masing-masing tim di final nanti? Menurut gua akhirnya gue bisa mendapatkan final yang 50-50 lagi seperti 2022. Oke. Dan menurut gue ini match akan seru, 50-50. Gue benar. Susah sih, benar-benar tek. Tapi gue berhasil memprediksi Spanyol menuju final, itu bahaya itu. Itu udah ilmu pasti itu. Ya udah, sebut aja prediksi lu berapa? Prediksi menurut gue pribadi. Aduh, tapi harus satu banget nih. Prediksi banyak, satu aja. Siapa tahu boleh dua. Nggak boleh. Satu aja. Boleh ya. Kita main di seri deh. Main di seri 90 menit. Kita hajar di extra time. Itu kita butuh entertaining. Siapa yang menang gitu aja. Duh, kalau penalti kayaknya Kenapa bingung? Satu aja udah. Spanyol atau Argentina, Yamal atau Messi gitu aja. Pilih satu. Lu enggak bisa dua-duanya boleh enggak? Enggak boleh. Digabungin gitu enggak ada. Setengah-setengah baju kayak joint champion enggak ada, pilih satu. Enggak usah. Satu aja prediksi, cepet aja.
pribadi jujur pengennya Yamal menang sih. Yamal iya, menurut gua harus regenerasi lah, iya tukar guling pengennya lah, ya. Ini lo pengen lo temen gua nggak bisa. Benar. Tidak tahu Oke, siapa yang menang. Siapa aja deh yang menang. Ibarat kita makan KFC mau crispy apa original terserah, sama-sama enak. Sama-sama enak. Ini hari yang membahagiakan untuk fans Barcelona ya. Oke. Cuman kira-kira kayaknya Spanyol juga banyak nih pendukungnya, nambah, udah bukan negaranya doang yang dukung gitu kan. Kalau fans Madrid dukungnya Argentina mungkin. Kalau fans Dodo dukungnya Nggak usah. Fans Dodo udah ikut Ronaldo pulang aja lah. Gitu kalau fans dua-duanya fans Madrid sama fans Dodo ya wassalamualaikum. Sial banget, kenapa nonton di rumah aja. Nonton di rumah anjing, dia nggak usah nobar, nonton di HP aja, di Vola Play. Bye. Oh my god, gitu ya. Tapi menurut lu dari permainan Spanyol dan Argentina nih, apa masing-masing kelemahan tim yang bisa diekspos oleh masing-masing tim gitu loh? Kelemahannya kalau dari gue pribadi, menurut gue Spanyol itu attackingnya itu kayak gimana ya, dia terlalu sesuai pada porsinya aja sih. Kalau dari gue pribadi sesuai pada porsi, misalnya wingernya kita bisa lihat dia cuman dribble create chances, nggak berujung gol juga. Dimana Yamal golnya cuma 1 ya, cuman emang dia ngelakuin tugasnya aja sih. Iya, dia gitu. cukup ya. Kalau Argentina gimana? Argentina menurut gua kekurangannya mungkin ya kita lihat di match-match sebelumnya dia ketinggalan tapi dihantam di akhir, mungkin itu kekurangan, dia telat panas. Benar-benar dari gua sih. Benar-benar sama-sama kuat di possession tapi momentumnya berbeda nih. Beberapa kali Spanyol berhasil unggul di awal dan sebaliknya Argentina berhasil membalikkan keadaan di menit-menit akhir. Betul. Prediksi gua Spanyol golin di babak pertama, Argentina di menit-menit akhir dia akan membalikkan keadaan, jadi Argentina akan jadi juara. Menurut gue 90 menit aja ya. Capek gitu kan. Setuju juga gue. Yang nonton biar kerja gitu loh, maksud gue capek gitu kan. Ya kan ini 4 tahun sekali. Iya bener. Lu panas ya, ini agak panas. Oke, segitu aja. Jangan segitu aja dong, lagi dong. Masih pengen lah. Lu masih pengen apa yang mau dihujat? Kira-kira menurut lu siapa nih yang gol-golin mungkin? Oke. Dari gua, karena Spanyol golin di babak pertama, Oyarzabal lagi akan berhasil golin lagi sih Oyarzabal kembali. Dan Argentina kayaknya gol ke-6 ya, mungkin cetak gol ke-6. Iya benar. Dia udah 5 gol apa 6 gol ya? Ya antara itulah. Banyak lah pokoknya kita nggak ada prompter, soalnya udah ribet. Ya udahlah, udah ada aja. Argentina yang golin akan Alvarez. Bangers lagi nggak? Ya, tergantung ya. I cannot predict that. Tapi Alvarez akan jadi salah satu pencetak gol di laga nanti. Dan yang akan golin terakhir Yamal. Again Lautaro Martinez menurut gua. Lu prediksi Argen menang ya? Iya, gua kan nggak apa-apa. Ya masing-masing aja kita gitu loh. Oke. Kalau dari gua Messi pasti assist. Lautaro akan golin. Oke. Spanyol ada di Fabian Ruiz. Oke. Sama Oyarzabal. Antara dua itulah yang golin, Fabian Ruiz atau Oyarzabal. Terlalu luas, nggak gitu loh, nggak kayak gua. Ya, misalnya 2 sama. Itu kan prediksi namanya. Udah prediksinya 2 sama 90 menit. Yang golin Fabian Ruiz. Sama siapa tadi gue bilang? Oyarzabal. Argentina asis Messi, yang golin Lautaro. Satu lagi Molina deh, bisa Molina. Kita ya apa main di Indonesia aja. Ya siapa tahu ya kan Molina. Kita berharap yang terbaik aja buat pemain ya. Minimal kan? Messi assist deh pokoknya. Udah pasti assist ya. Udah pasti assist. Big game player, bukan big game player, GOAT. Kalian bisa balik lagi ke video ini ketika prediksi kita benar. Ya tolong camkan ingat-ingat prediksi ini. Oke? Seri ya, ingat-ingat. Seri. Oke. Ya, prediksi gue menang 2-1 buat Argentina. Oke. Amin. Oke. Segitu aja review dan preview kita di semifinal dan juga preview kita untuk final nanti.
Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa follow TikTok kita juga, subscribe YouTube kita, like, komen, semuanya share. Pokoknya ya komen aja lah, pokoknya follow dan lain-lain ya. Terima kasih yang udah nonton. See you in the next episode. Dadah. Bye bye.